Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 9, baik kelas 9A, 9B. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi dengan badan yang sehat, otomatis kalian juga akan memiliki pikiran yang sehat juga. Sehingga kalian bisa menyerap dan memahami ilmu serta materi yang Ibu berikan hari ini. Oke ya. Kita langsung saja. Hari ini Ibu akan membahas bab baru ya, fungsi kuadrat. Kemarin juga Ibu sudah memberikan video ya, walaupun bukan video Ibu jelaskan secara langsung, dari video orang lain mungkin sebagian sudah diserap, bagian besar sudah diserap oleh kalian ya. Insya Allah kemarin materi yang Ibu berikan itu mudah dipahami gitu ya, tapi agak kurang afdol kalau Ibu tidak menjelaskan secara langsung ya. Jadi Ibu akan kembali menjelaskan apa tentang fungsi kuadrat gitu ya. Jadi di sini yang pertama akan Ibu bahas adalah pengertian dan bentuk umum fungsi kuadrat. Pengertiannya ya, jadi pengertian dari fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi dalam X ya. Jadi fungsi kuadrat itu sebenarnya adalah suatu fungsi dalam X di mana pangkat tertinggi pada variabelnya adalah pangkat 2. Namanya juga kuadrat ya, otomatis kuadrat itu adalah pangkatnya pangkat 2 yang paling tinggi ya. Ingat, yang paling tinggi. Ini bukan hanya satu-satunya dia pangkat 2, tapi dia kuadrat itu adalah pangkat yang paling tinggi. Nah, sedangkan bentuk umumnya adalah, jadi fungsi kuadrat itu rumusnya adalah fx ya, atau simbolnya adalah fx, dan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya nih, kan tadi Ibu udah bilang yang namanya fungsi kuadrat paling tingginya itu pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, ini kan bukan berarti pangkat 1 nggak boleh masuk, boleh masuk, tapi yang paling tinggi boleh masuk itu hanya pangkat 2. Pangkat 3 masuk nggak Bu? Nggak bisa gitu, karena di sini adalah fungsi kuadrat, jadi cukup sampai pangkat 2. Di sini ada ax kuadrat tambah bx tambah c, dimana syaratnya adalah si a nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau a nya sama dengan 0? Kalau a nya sama dengan 0 berarti 0 kali x kuadrat hasilnya 0 ya kan. Kalau hasilnya 0 otomatis ini sisa adalah bx tambah c, sedangkan nih x yang ini pangkatnya pangkat 1, sedangkan yang namanya kuadrat bentuk paling tinggi pangkatnya adalah pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya itu harus masuk gitu. Nah, di sini udah Ibu jelaskan, Ibu kasih tanda panah ya, bahwa di sini fx itu ini namanya adalah fungsi, atau bisa juga disebut bayangan, atau bisa juga disebut nilai y ya. Jadi kalau misalkan Ibu tanya fungsi kuadrat simbolnya apa, ini. Bayangan dari fungsi kuadrat simbolnya apa? Otomatis fx juga. Terus nilai y simbolnya apa? Ya fx juga. Ya, jadi kalau Ibu tanya simbol fungsi atau simbol bayangan atau simbol dari y, berarti itu maksudnya adalah Ibu menanyakan apa fx-nya gitu ya. Nah, terus di sini a itu adalah yang mengikuti variabel x kuadrat. Ingat, a itu wajib mengikuti variabel x pangkat 2 ya. Sedangkan b itu adalah yang mengikuti variabel x. X-nya pangkat 1 ya. Nah, sedangkan kalau yang c itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah yang tidak memiliki variabel gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai x itu bisa berubah-ubah, sedangkan nilai fx itu tergantung pada nilai x-nya gitu ya. Terus di sini Ibu punya contoh. Contoh di sini ada fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 9. Di sini ada fx sama dengan min 3x tambah 1 dikurang 2x. Nah, yang Ibu tanya adalah tentukan nilai A, B, dan C-nya. Berarti A tadi itu apa? A itu adalah yang mengikuti variabel x kuadrat. Sedangkan B adalah yang mengikuti variabel x. Dan C adalah yang tidak memiliki variabel. Kalau gitu kita dari yang nomor A dulu ya. A itu katanya fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Berarti A-nya, ya, A-nya itu adalah yang mengikuti variabel x kuadrat. Nah, ini kan x kuadrat. Depannya ada angka nggak? Nggak ada. Sebenarnya ada. Angka berapa? Angka 1. Terus sekarang B-nya. B itu adalah yang mengikuti variabel x saja. Berarti x-nya pangkat 1. Berarti siapa? Yang ini nih ya. Depan x ada angka 2. Kebetulan dia positif depannya juga. Berarti cukup 2 saja. Nah, terus yang C. Yang C itu adalah yang tidak memiliki variabel. Berarti siapa yang tidak memiliki variabel? Angka 1. Oke, gitu ya. Terus
Kemudian yang B, kita cari A-nya. Ini kan ya, x kuadrat min 9. A itu adalah yang mengikuti variabel x kuadrat. Di sini x kuadrat. Depannya ada angka nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada angka itu berarti dia angka 1. Terus B-nya. B-nya itu ada nggak? B itu adalah yang mengikuti variabel x. Nah, sekarang variabel x ada nggak di sini? X-nya x pangkat 1 saja. Ada ya, kalau nggak ada berarti ya udah strip aja ya. Terus C itu adalah C itu adalah konstanta yang tidak memiliki variabel. Berarti siapa? 9 ya. Tapi depannya ada tanda negatif, berarti tulis min 9 gitu. Sekarang yang C ya, A-nya oh ini maaf ya, di sini ada min 3x kuadrat. Maaf, itu di situ maksudnya kayak gitu. Nah, yang C itu ini min 3x kuadrat tambah 1 min 2x atau dikurang 2x. A itu adalah yang mengikuti variabel x kuadrat. Berarti yang ini. Nah, depan x kuadrat ada angka berapa? Ada angka 3. 3 apa min 3? Min 3 ya, berarti kita tulis min 3 A-nya. B-nya adalah yang mengikuti variabel x saja. Nah, yang variabel x saja siapa? Biasanya kan variabel x ada di tengah ya, tapi di sini Ibu modifikasi jadi di ujung. Jadi kita ambil yang ini otomatis ya. Depan x adalah angka 2, tapi depan angka 2 ada tanda negatif, berarti dia min 2. Nah, C-nya adalah yang tidak memiliki variabel siapa? 1 ya, berarti C-nya adalah 1. Karena depannya positif berarti 1 aja gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ini kayak sama kemarin ya, membahas bentuk umumnya dulu, pengertian fungsi kuadrat, dan mencari A, B, C-nya itu gitu ya. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Di sini udah dijelaskan atau ditulis, diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Tentukan bayangan dari X min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min setengah atau min 1/2. Nah, tadi kan udah dijelaskan, udah di garis besar sama Ibu, nilai X itu berubah-ubah, sedangkan nilai fx itu tergantung pada nilai X-nya. Nah, lihat nih, nilai X-nya kan berubah, ada min 1, ada 0, ada 1, ada min 1/2. Nah, di sini kan ditulis sama Ibu, Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Y sama dengan itu artinya adalah sebenarnya sama saja kayak fx sama dengan X kuadrat min 3x ditambah 2, maksudnya kayak gitu. Ditanya bayangan itu //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 
saat dia min 1, pada saat 0, pada saat dia 1, dan pada saat dia min 1/2. Ya udah tinggal masukin saja. Kita cari dulu pada saat dia min 1. Berarti gini kan ya. Jadi pada saat dia min 1, X-nya itu diganti dengan min 1. Artinya berarti di sini bagaimana? Min 1 pangkat 2 gitu kan ya. Dikurang 3 kali min 1 ditambah 2 gitu. Jadi F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 artinya adalah min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 hasilnya adalah 1. Min 3 kali min 1 hasilnya adalah plus 3. Karena min kali min hasilnya plus, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Berarti ini plus 3 baru ditambah 2. Jadi fungsi atau bayangan dari min 1 adalah 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Gitu. Ini baru fungsi dari F min 1. Sekarang kita tulis lagi. Fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2. Untuk f-nya 0. Berarti x-nya itu diganti dengan 0 ya. Jadi bagaimana? 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. F0 sama dengan 0 pangkat 2. Artinya 0 kali 0 hasilnya adalah 0. Min kali plus. Ini plus sebenarnya ya. Min kali plus hasilnya adalah min. 3 kali 0 hasilnya 0 ditambah 2. Jadi F0 sama dengan 0 kurang 0, 0. 0 tambah 2 berarti hasilnya 2. Gitu. Nah, terus kita lanjutkan untuk F1 dan F min 1,5. Kita tulis dulu fungsinya, berarti Fx sama dengan tadi apa? X kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Kita lanjutkan untuk F1. Berarti di sini artinya 1 kuadrat. Bu, kok ini nggak dikurungin, nggak kayak yang ini, nggak kayak min 1. Karena di sini kan nilainya negatif. Jadi Ibu nggak kurungin. Oke, berarti di sini artinya adalah 1 kuadrat ya. Jadi min 3 kali 1 ditambah 2 gitu ya. Terus F1 1 kuadrat hasilnya 1 kali 1 1. Min kali plus min, 3 kali 1 3 ditambah 2.
Jadi F1-nya adalah punya hutang 3 dibayar 1, berarti hutangnya 2. Hutangnya 2 dibayar 2, berarti hutangnya habis. Ya gitu ya. Nah, terakhir adalah fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2. F-nya itu adalah min 1/2 gitu kan ya. Nah, x kuadrat berarti ganti x-nya dengan min 1/2, berarti min 1/2 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1/2 ditambah 2. Nah, kebanyakan kalian suka rada bingung untuk mengalihkan pecahan ya. Nah, ini artinya adalah min 1/2, berarti artinya gini, min 1/2 dikali min 1/2. Min 1/2 pangkat 2 gitu kan, artinya adalah min kali min plus, ya kan. Nah, kalau perkalian nggak usah dijadi KPK, kalikan saja langsung, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, berarti hasilnya adalah 1/4, ya kan. Nah, kita kalikan dulu tandanya nih, ini kan nggak ada pangkat, langsung kalikan tandanya dulu deh, min kali min hasilnya adalah plus gitu. Nah, sekarang gini, ini kan angka berapa? 3 dikali 1/2, minnya gak usah dibawa lagi karena tadi udah dikalikan ya, kali 1/2. Ini sebenarnya adalah 3/1 ya, nggak usah cari KPK, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1 3, 1 kali 2 2, berarti hasilnya adalah 3/2 ditambah 2. Nah, Bu, yang ini pecahan semua tapi yang ini jadi bilangan bulat. Nah, ini bisa dijadikan pecahan, berarti 2/1 gitu. Nah, kalau udah bentuknya tambah-tambahan kayak gini atau kurang-kurangan kayak ini, bukan kali, bukan bagi, kalian harus wajib mencari apa? KPK antara siapa? Antara 4, 2, dan 1. Berarti KPK antara 4, 2, dan 1 berapa? KPK-nya adalah 4, ya kan? 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Nah, Ibu ulang. Kalau dengan bawah, ya bawah dengan bawah itu dibagi. Nanti hasilnya baru dikali dengan yang atas. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Tandanya tambah berarti ditambah. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3 berarti 6. Ditambah 4 kali 1, 4. 4 bagi 1, 4. 4 kali 2, 8. Ya kan? Sama dengan 1 tambah 6, 7. 7 tambah 8 berarti berapa nih? 7 tambah 15 ya. 7 tambah 8 berarti 15. 15 per berapa? 15/4. Kalau kalian bisa dibagi, bagi. Kalau nggak bisa, udah cukup sampai sini saja. Berarti hasil dari F min 1/2 hasilnya adalah 15/4 gitu. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Kalau nggak ada, Ibu bisa lanjut ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya yang akan Ibu bahas adalah tentang menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, untuk sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita kenalan dulu dengan grafik fungsi kuadrat ya. Nah, di sini ada grafik fungsi kuadrat. Ingat, karena dia bentuknya kuadrat, pasti grafiknya itu berbentuk kurva. Ada kurva terbuka ke atas. Nah, di sini Ibu bikin ya, ada kurva yang terbuka ke bawah gitu ya. Pada saat kapan dia terbuka ke atas dan ke bawah, nanti akan Ibu jelaskan pada saat kapan ya. Nah, titik A dan titik B ini katanya merupakan titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, di sini kan ada titik A, ada titik B, dan bukan kebetulan ya, dan dia ada di sumbu X. Maka si A dan si B ini dinamakan adalah titik potong pada sumbu X. Nah, terus di sini adalah titik C itu merupakan titik potong kurva dengan sumbu Y. Nah, di sini ada sumbu Y dan di sini ada titik C. Titik C itu terletak pada sumbu Y, maka dinamakan sebagai titik potong pada sumbu Y. Nah, terus titik P adalah titik puncak kurva. Karena kurva terbuka ke atas, maka titik P disebut juga titik minimum. Nah, sekarang di sini namanya titik P. P ini namanya adalah puncak ya. Karena dia terbuka ke atas, maka ini namanya titik puncak minimum. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti otomatis puncaknya ada di atas. Nah, ini namanya titik puncak maksimum. Jadi kalau dia terbuka ke atas namanya puncak minimum, kalau dia terbuka ke bawah namanya puncak maksimum. Ya, gitu. Nah, terus di sini garis L disebut sumbu simetri. Nah, di sini adalah sumbu simetri itu artinya apabila dia dilipat, dia akan membentuk ukuran dan bentuk yang sama. Jadi kalau ini adalah sumbu simetrisnya nih. Kalau kalian lipat nih antara bagian ini dengan ini, pasti ketemu nih, bentuknya juga sama dan ukurannya sama. Ini namanya adalah sumbu simetris. Nah, ini juga Ibu bikin nih walaupun kurang rapih, tapi di sini namanya juga adalah sumbu simetris L-nya gitu ya. Nah, pada saat kapan sih Bu ini ada terbuka ke atas sama terbuka ke bawah? Pada saat nilai A yang dilihat.
Nah, contoh di sini. Di sini X kuadrat min 3X tambah 2. Nah, A itu adalah yang mengikuti variabel X kuadrat kan. Nah, di sini A-nya itu 1. 1 itu bersifat 1 itu nilainya positif apa negatif? Kalau dalam soal ini 1 itu nilainya positif. Otomatis kalau positif pasti dia kebuka ke atas. Nah, sedangkan contohnya yang ini. Nah, untuk yang ini, yang D ya. Di sini nilai A-nya itu, A itu kan yang mengikuti X kuadrat. Nilai A-nya itu adalah min 3. Nah, sekarang Ibu ulang. Sedangkan di sini 3 itu nilainya adalah min ya. Kalau nilai A-nya negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah gitu ya. Contoh misalkan yang ini nih. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nilai A-nya 1. 1 itu positif. Nah, berarti otomatis dia pasti kurvanya terbuka ke atas. Kita lihat betul apa enggak? Ternyata benar, dia kebuka ke atas. Nah, sekarang ini dia A-nya itu negatif, berarti otomatis dia pasti kebuka ke bawah. Oke, ternyata benar, dia kebuka bawah. Nah, contoh yang ini ya. Di sini A-nya positif, otomatis kurvanya ke atas. Di sini positif, otomatis kurvanya ke atas juga. Di sini X kuadratnya negatif, berarti dia pasti kebuka ke bawah gitu ya. Jadi kalian sudah ngerti ya, mana pada saat kapan dia kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu. Nah, tadi kan kata Ibu, sekarang untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu syaratnya ada 3. Yang pertama itu adalah menentukan, dalam membuat atau menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian itu harus menentukan 3 syarat ya. Yang pertama, kalian itu harus menentukan tipot. Tipot itu artinya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi tipot untuk sumbu X dan tipot untuk sumbu Y. Yang kedua, kalian harus menentukan titik puncak. Dan yang ketiga, kalian harus menentukan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri ini artinya adalah nilai X pada titik puncak ya. Karena titik puncak itu atau titik-titik pada grafik ini kan X, Y ya. Jadi pada saat sumbu simetri nilai X-nya saja yang diambil ya. Oke, di sini ada contoh ya. Contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Yang ditanya adalah atau yang perintahnya adalah buatlah grafiknya gitu ya. Dalam membuat grafik tadi kata Ibu syaratnya ada 3. Yang pertama menentukan tipot sumbu X dan sumbu Y. Oke, berarti kita masuk ke langkah pertama dulu. Menentukan apa? Tipot sumbu X dan sumbu Y. Kita cari dulu untuk tipot sumbu X ya. Kalau mencari tipot sumbu X, maka Y-nya itu pasti 0 gitu ya. Kita tulis ulang apa rumusnya. Fx itu Ibu ganti ya menjadi Y aja. Boleh kan ya? Sama aja ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Sama aja ya. Kalian menulis Fx, menulis Y itu sama aja. Nah, pada saat kita mencari tipot sumbu X, Y-nya katanya nilainya 0. Berarti ganti Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ya. Kalau dibalik jadi bagaimana? X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalian bisa pakai cara faktor nih, faktorisasi ya. Berarti otomatis kasih 2 rumah ya. Kasih 2 rumah, ini sama dengan 0. Otomatis ini adalah X, ini ada X. Nah, kalian cari bilangan berapa kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Otomatis Ibu kasih di sini 1, ini di sini 3, ini adalah minus, ini minus. Gitu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, pakai cara yang kemarin ya. Nah, kita cari nih hasilnya dari masing-masing rumah. Untuk rumah pertama berarti X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Terus rumah kedua, X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 ditambah 3 min, kalau pindah ruas jadi plus ya. 0 tambah 3 berarti hasilnya adalah 3 gitu ya. Nah, kalau gitu titik koordinatnya ada 2 nih. Yang pertama berapa? Kan katanya X, Y. Terus satu lagi adalah X, Y. Nah, X yang pertama dapat 1 ya kan? Berarti 1, Y-nya tadi berapa? Kalau tipot sumbu X berarti Y-nya 0, berarti 1,0. Nah, terus X yang kedua adalah 3. Berarti 3, Y-nya tadi berapa? 0, berarti 3,0. Kita udah dapat nih 2 titik ya. Terus sekarang tipot sumbu X sudah, berarti kita cari tipot untuk sumbu Y. Tipot sumbu Y.
Nah, tadi kan kalau tipot sumbu X, Y-nya yang 0. Sekarang kalau tipot sumbu Y dibalik, maka siapa? X-nya yang 0 gitu. Kita tulis ulang ininya, fungsinya. Berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Berarti ibu tulis lagi Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Oke, ganti x-nya itu 0. Berarti di sini y-nya belum tahu ya berapa ya. Berarti y sama dengan 0 kuadrat gitu kan ya. Terus dikurang 4 dikali 0 terus ditambah 3. Berarti y sama dengan 0 kuadrat, 0 dikurang 4 kali 0, 0 ditambah 3. Jadi y sama dengan 0 kurang 0, 0. 0 tambah 3 berarti 3. Nah, sekarang x, y berarti berapa? X-nya tadi nilainya berapa? 0. 0, y-nya nilainya berapa tadi dapatnya? 3. Nah, 3 gitu ya. Jadi kita udah dapat berapa koordinat nih? Udah dapat 3 ya. 1, 2, 3. Nah, langkah pertama sudah selesai. Berarti kita masuk ke langkah kedua ya. Langkah kedua itu katanya adalah menentukan titik puncak ya. Kita tulis dulu deh fungsinya. Y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Y sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3 gitu ya. Ini kalau kalian mau nyari titik puncak ya. Mau nyari titik puncak, ini adalah turunan dari Y. Ibu ngajarin ini biar kalian ini aja ya, apa namanya, ibu ajarin langkah cepatnya aja, cara cepatnya ya. Jadi kalau kalian mencari titik puncak, ini adalah turunan dari Y, atau biasa ditulis sebagai Y aksen, biasanya kayak gitu ya. Jadi turunan dari Y itu adalah simbolnya adalah Y aksen. Nah, nilai Y aksennya ini harus sama dengan 0 ya. Ingat, Y aksennya harus sama dengan 0 gitu. Ini rumusnya nih, Y aksennya kalau mencari titik puncak, turunan dari Y-nya atau Y aksennya itu harus sama dengan 0. Bu, turunan itu apa maksudnya? Turunan itu artinya kalian menurunkan yang punya variabel X-nya aja. Nah, lihat nih fungsinya x kuadrat dikurang 4x. Ini kan? Ya, si 3 punya X enggak? Enggak, berarti ini enggak usah diajak. Kalian enggak usah lihat yang ini. Nah, yang namanya turunan berarti kalian harus menurunkan kadarnya atau pangkatnya. Contoh di sini, ini kan x kuadrat. Kalau diturunkan ini kan x pangkat 2. Kalau diturunkan berarti nanti x pangkat berapa? X pangkat 1. Berarti gini nanti. Ini x pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 itu nggak usah ditulis ya satunya ya. Nah, si 2-nya kemana? Si 2-nya ini pindah ke depan. Jadi nanti hasilnya adalah 2x. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kan 1 ya. Oke, maaf ngeblur. Ini kan pangkat 1. Tadi satunya itu pindah ke depan lagi. 1 kali 4 berarti hasilnya adalah, maaf ini tulis kurang dulu ya. Dikurang 4. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Nah, tadinya x pangkat 1 dikurangin. Berarti yang lebih rendah dari 1 itu otomatis pangkat berapa? Pangkat 0. Berarti gak usah ada x-nya aja. Sama dengan 0. Ngerti nggak kalian? Apa ibu harus kasih contoh lagi? Nah, ibu kasih contoh lagi di sini ya aja ya. Di sini misalkan ibu punya 3, maaf ini agak ngeblur ya, dari tadi ngeblur terus kayaknya ya. Oke, deh ya. 3x kuadrat dikurang 2x gitu aja ya. Dikurang 2x tambah 5. Nah, ini y-nya ya. Nah, kalau ibu turunkan atau y aksen artinya ini kan pangkat 2, 2-nya dikalikan ke depan. 2 kali 3 hasilnya adalah 6 gitu kan ya. 6x. Nah, tadinya kan pangkat 2, otomatis kalau diturunkan 2 yang lebih rendah dari 2 berarti berapa? 1. Berarti ini sebenarnya 2 pangkat 1. Nggak usah tulis satunya ya. Baru dikurang ya. Ini pangkat berapa? 1 kan? 1 dikalikan ke depan. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah, tadinya x pangkat 1. Kalau diturunkan berarti x-nya udah hilang karena x-nya pangkat 0. Tadinya kan 1. Berarti yang lebih rendah dari 1 adalah 0. Berarti x-nya sudah hilang gitu ya. Contoh lagi, misalkan ibu punya y sama dengan min 4x kuadrat dikurang ditambah 8x dikurang 7. Oke ya. Berarti turunannya berapa? 2 dikalikan dengan min 4. 2 kali min 4 berarti min
8 karena di sini pangkat 2 berarti X-nya yang lebih rendah dari 2 adalah pangkat 1, berarti nggak usah tulis. Nah sekarang ini lagi, nah 1 kali 8 hasilnya 8 atau positif 8 gitu ya, karena ini nggak punya X berarti nggak usah diterusin lagi. Nah si X ini ya kan ini pangkat 1, yang lebih rendah dari 1 itu 0 kan, berarti si X-nya udah nggak punya pangkat, berarti 8 saja gitu ya. Ya gitu ya. Nah ibu ulang, jadi turunan dari X kuadrat min 4X tambah 3 adalah 2X dikurang 4. Tadi katanya turunan itu fungsinya harus sama dengan 0, berarti 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah sekarang yang tidak punya variabel kita pindahkan, jadi bagaimana? 2X sama dengan 0 min 4 pindah ruas jadi plus 4. 2X sama dengan 0 tambah 4 hasilnya 4 ya. Jadi X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi X-nya berapa? X-nya nilainya 2. Gitu. Ini baru dapat nilai 2. Baru dapat nilai 2-nya ya. Nah, sekarang nilai Y-nya bagaimana? Nilai Y-nya. Ini baru nilai X dari titik puncak. Nah, sekarang kita masukkan Y-nya. Y sama dengan, kita tulis ulang. Apa nih? X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Tadi kan X-nya udah dapat ya, 2. Ya udah, 2 ini kita masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Berarti Y sama dengan 2 kali 2, 4. Dikurang 4 kali 2, 8. Ditambah 3. Jadi Y sama dengan punya hutang 8 dibayar 4. Berarti hutangnya ada 4 lagi. Hutang 4 dibayar 3. Berarti hutangnya tinggal 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Enggak, min 5, min. Oke, benar ya. Jadi titik puncak titik puncak itu kan nilainya adalah X, Y ya. Berarti X-nya berapa tadi? X-nya 2, Y-nya adalah min 1. Ini titik puncaknya. Aduh, agak ini ya. Nah, berarti kita udah punya berapa koordinat tuh? Kita tulis berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Udah 4. Nah, sekarang terakhir langkahnya apa katanya? C, menentukan sumbu simetri. Oke, sumbu simetri. Sumbu simetri. Maaf ngeblur lagi. Oke, sumbu simetri. Oke ya. Sumbu simetri tadi adalah nilai X pada titik puncak. Nah, ini kan tadi titik puncak. Titik puncak itu adalah X, ada Y. X-nya nilainya 2, Y-nya nilai min 1. Nah, tadi kan katanya sumbu simetri adalah nilai X pada titik puncak. X pada titik puncak nilainya berapa? 2. Berarti sumbu simetrinya adalah 2. Nah, sekarang kalau sudah selesai syaratnya, kita bikin deh grafiknya ya. Nah, kalau sudah kalian mencari titik-titiknya yang 3 syarat tadi, kalian buat kurvanya sekarang ya. Sebelum membuat kurva, kalian tentukan titik koordinatnya dulu, atau buat koordinat sumbu X sama koordinat sumbu Y ya. Untuk lebih rapihnya, tolong gunakan penggaris, jangan ikutin ibu ya. Di sini ibu nulis angka-angka yang istilahnya ada di titik-titiknya aja ya. Di sini kan ada 1 sama 0, 3 sama 0, berarti ibu tulis 1, 2, 3, 0. Soalnya 2 juga ada kan, di sini 2 juga ada. Terus min 1 ada, min 1 juga ada ya. Nah, sekarang kita titik-titikin. Yang pertama ada titik potong sumbu X di 1,0, 3,0. Kita kasih 1,0 ya. 1,0 itu di sini. Ini berarti 1,0 di sini ya. Ini 1,0. Terus di sini 3,0. Berarti 3,0 di sini, 3,0. Ini 1,0, 3,0 ya. Terus apalagi? Habis titik potong sumbu X, itu titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berapa? 0,3. Di sini 0,3 gini ya. Nah, terus titik puncaknya 2, min 1. Ini 2, ini min 1. Oke, di sini. Berarti di sini ya. Nah, gitu ya. Terus sumbu simetrinya 2. Berarti inilah ya sumbu simetri, nanti kita bikin garis-garis putus-putus aja. Sumbu simetrinya 2. Ini berarti L. Nah, tadi kan kata ibu kalau kurva terbuka ke bawah atau ke atas itu apa katanya? Melihat dari tanda di X kuadrat, apakah min apa plus. Ini
tandanya apa? Plus, otomatis dia akan kebuka ke atas. Coba kita lihat ya. Kita sambungkan sekarang titik-titiknya. Ini sambung ke sini, nanti ke sini, ke sini. Nah, ternyata benar ya, akan kebuka atas ya. Coba kita sambungkan ini ke sini. Sini. Nah, kurang lebih akan bentuknya kayak gini. Jadi ini adalah bentuk dari kurva apa? Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 gitu. Jadi ini bentuknya ya. Nanti kalau kalian buat kurvanya tolong gunakan penggaris biar lebih rapih ya. Nanti juga ini nanti ya. Nanti kurvanya itu jangan terlalu lancip ya. Pokoknya nanti pas di ujungnya jangan lancip-lancip banget deh gitu ya. Tolong nanti buatnya seperti kurva aja, seperti gunung gitu loh ya. Oke gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, berarti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya sebenarnya yang akan Ibu bahas adalah tentang rumus mencari sumbu simetri dan juga mencari titik puncak. Sebenarnya untuk mencari titik puncak dan mencari sumbu simetri itu udah ada rumusnya ya. Kan titik puncak itu X, Y, sedangkan mencari sumbu X itu rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan untuk mencari sumbu Y adalah B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Nah, tadi kan sumbu simetri itu adalah nilai X pada titik puncak. Tadi nilai X-nya adalah min B per 2A, berarti sumbu simetrinya adalah min B per 2A gitu ya. Jadi terserah kalian sih sebenarnya mau menggunakan rumus turunan atau mau menggunakan rumus yang sudah ada. Ini sebenarnya adalah rumus yang harus kalian kuasai pada tingkat SMP sebenarnya ya. Jadi kalian harus ingat rumus yang ini, tapi berhubung karena Ibu pengennya kalian paham dengan cepat, makanya Ibu menggunakan rumus turunan ya. Tapi kalau kalian menggunakan rumus turunan maupun rumus yang ada di sini itu sama saja ya. Kita cek ya. Tadi kan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 ya. Kayak gini kan. Y sama dengan tadi berapa? X kuadrat ya. X kuadrat min 4X ditambah 3. Gitu kan ya. Berarti kita cari A-nya dulu. A-nya itu adalah 1. A itu kan yang ngikutin variabel X kuadrat ya. Terus B-nya adalah min 4 dan C-nya adalah 3 gitu ya. Kita masukkan nih kalau mencari titik puncak TP ya, titik puncak itu kita cari yang X-nya dulu deh, yang untuk X-nya berarti gitu kan ya. X-nya tadi rumusnya apa? Min B per 2A gitu kan ya. Berarti sama dengan ini kan sudah rumus min B, berarti terus ulang min B-nya min 4, berarti kurungin sama kalian min 4 per 2 kali A-nya berapa? 1 sama dengan min kali min plus, berarti plus 4 per 2 kali 1 2, berarti 4 bagi 2 hasilnya 2, berarti nilai X-nya adalah 2. Kita cari nilai Y-nya ya untuk titik puncak. Apa rumusnya? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per min 4 kali A gitu kan ya. Masukkan B-nya berapa? B-nya min 4, berarti min 4 pangkat 2 gitu kan, dikurang 4 dikali, kita kurungin aja dulu ya biar enak ya, 4 dikali A-nya dapat 1, C-nya dapat 3, terus dibagi min 4 dikali 1 sama dengan min 4 pangkat 2, berarti min 4 kali min 4 16 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 3 12, baru dibagi min 4 kali 1 hasilnya min 4, 16 dikurang 12 hasilnya adalah 4 dibagi min 4 hasilnya adalah min 1, berarti Y-nya min 1, berarti TP-nya kalau gitu adalah X, Y sama dengan X-nya dapat 2, Y-nya dapat min 1 gitu ya. Jadi agak panjang. Nah sekarang sumbu simetri, Ibu singkat S saja. Sumbu simetri itu katanya adalah nilai X pada titik puncak, rumusnya adalah min B per 2A. Ya udah kayak tadi, min B per 2A, berarti sama dengan min dalam kurung min 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 per 2, berarti sumbu simetrinya adalah 2 gitu. Coba kita cek ya, benar nggak? Sumbu simetrinya 2 betul, titik puncaknya 2, min 1 2,1 betul. Jadi tergantung kalian ya mau pakai yang mana. Tapi untuk tahapan SMP kelas 9 kalian sebenarnya harus menguasai rumus yang ini ya. Kalau rumus turunan kayak gini sih biasanya di SMA gitu ya. Tapi memang lebih enak pakai cara turunan karena nggak usah pakai rumus